wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah kuliah subuh hormat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama di majelis ini dalam rangka kita merenungkan kajian-kajian agama Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam rangkaian pembahasan kitab Ihya Ulumuddin yang masih masuk pada keutamaan amal al-zahirah dari amaliyah salat ini. Salawat salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, contoh teladan bagi kita semua, yang kita berharap berpegang pada beliau agar kita layak di umatnya yang berhak mendapat syafaat yang mulia. Jamaah rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan amal az-zahirah, perbuatan-perbuatan yang nampak, yang zahir dalam sholat, yang sudah kita awali pada pertemuan yang lalu terkait dengan bagaimana kondisi amaliyah dalam sholat dari mulai berdiri, takbir, kemudian baca Fatihah, dan seterusnya. Dan sekarang kita akan masuk pada masalah kondisi dalam ruku. Kita tahu bahwasanya hal ini bagian dari yang bersifat hayat. Artinya hayat ya kondisional yang menunjukkan kepada kesempurnaan sholat. Kenapa demikian? Karena di mana kita katakan sebelumnya, sholat itu mencakup kepada 3 dimensi amal. Pertama ada namanya amal qalbiyah, yang kedua amal qauliyah, yang ketiga amal fi'liyah. Nah, oleh karena itu ketika mencakup pada 3 hal ini, maka harus ada rujukan, ada tuntunan, dan ada pedomannya. Pedomannya apa? Secara global, kata Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sedang sholat. Jadi bahasanya kama usolli, sebagaimana saya sedang sholat. Berarti bukan di luar sholat yang dinilai, tapi dalam keadaan sholat. Nah, karena Rasul sedang sholat, maka yang mantaunya pun macam-macam ragamnya. Sehingga ada yang menilai bagaimana cara berdirinya Rasul. Sehingga riwayat tentang Rasul kadang-kadang dilihat oleh satu sahabat, dilihat oleh sahabat yang lain. Kadang diperhatikan juga tentang duduknya Rasul, bahkan tentang ruku dan seterusnya sampai pada salamnya. Oleh karena periwayatan hadis Nabi tentang amal az-zahirah, perbuatan-perbuatan yang nampak pada Rasulullah dalam sholat ini selalu mengundang perbedaan riwayat. Dan karena kita membahas tentang pendapatnya dari Madzhab Syafi'i oleh Imam Ghazali ini, maka yang kita fokuskan bagaimana Imam Ghazali menjelaskan dalam prinsip Madzhab Syafi'i ini. Di antara kita lihat dalam salat ruku. Ruku dengan kondisi punggung sejajar dengan kepala. Jadi ibaratnya orang kalau meletakkan sesuatu di atasnya atau gelas yang penuh dengan air itu nggak tumpah, nggak miring. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi sahabat melihat Rasul melakukan seperti itu. Saking lurusnya. Dan Rasulullah SAW tubuhnya itu diciptakan dengan begitu sempurna. Beda kalau kita ada yang tulang punggungnya lebih tinggi dari kepalanya. Nah, gitu. Iya, sehingga apa? Kadang-kadang sujud pakai kepala ke bawah ruku. Punggungnya ke atas. Nah, ini makanya kesempurnaan. Sehingga kesempurnaan ini katakan sebagai sunnah hay'ah, untuk menyempurnakan itu. Ya baik. Sampai di mana tadi?
Artinya kondisi Rasulullah yang begitu sempurna di Allah Subhanahu wa taala sehingga fisiknya itu memberikan isyarat kesempurnaan. Maka dengan Imam Ghazali selanjutnya punya ruku dengan kondisi punggung sejajar dan kepala. Meletakkan telapak tangan di atas lutut dengan membentangkan jemari ke arah betis. Jadi meletakkan telapak tangan di lutut, bukan di paha. Juga bukan di betis. Contoh mana? Ya. Jadi ketika meletakkan tangan ya, di betis, maka posisi ruku kita begini. Ketika pandangan mata ke tempat sujud, maka dianggap lurus. Karena ada orang begini. Ada ya? Ada yang begini juga. Ada lagi yang begini. Jadi di betis telapak tangan ini jadi mengarah ke di lutut. Nah ini contohnya. Nah serta merenggangkan kedua tangannya kecuali untuk perempuan. Apa dengan sini posisinya bukan begini. Ini kalau ini perempuan. Jadi kalau begini berarti perempuan gitu. Tapi merenggangkan tangan ini. Jadi ini dengan ini dipisahkan. Nah kemudian membaca tasbih itu sebanyak 3 sampai 7 kali. Nanti bacaan tasbihnya pun sangat beragam, tergantung riwayat hadis yang sampai pada Imam Syafi'i ini. Diterangkan oleh beliau dalam ungkapannya, "Tsumma yarka'u wa yura'i fihi umuran." Jadi dalam praktek berikutnya kemudian meruku dan memperhatikan dalam ruku ini beberapa hal. Di antaranya wa huwa ayyukabbir lirruku wa ayyarfa yadayhi ma takbiratir ruku. Ketika ruku untuk mengucapkan takbir yaitu Allahu Akbar seraya mengangkat tangannya. Jadi ketika ruku pas habis baca surat kemudian ruku Allahu Akbar. Karena ada orang juga menyalahi begini selesai baca surat Allahu Akbar. Nah ini makanya dalam hal ini kan hal-hal sifatnya bersifat hayat. Jadi kalau hayat itu sifatnya memang tidak membatalkan sholat, tetapi kurang sempurna sholatnya. Padahal kita nggak tahu bahwasanya apakah sholat kita itu dari awal sudah sempurna atau belum, maka kita evaluasi dalam masalah sholat ini. Kemudian wa'iyya muda at-takbir maddan ilal intiha ilal ruku. Hendaknya takbirnya itu dipanjangkan sampai pada posisi ruku. Ya, takbirnya ketika dia berdiri begini, Allahu Akbar. Jadi kan, Allahu Akbar. Ini macam-macam gitu ya. Makanya kenapa kita sholat itu, ada 3 dimensi amal. Dan nanti dijelaskan oleh para ulama bahwa dari 3 dimensi amal sholat itu ada yang bersifat rukun, ada yang bersifat sunnah, ada yang bersifat hayat saja. Termasuk bacaan, ada yang bersifat hayat itu baca tasbih ini. Sehingga tasbih gimana? Terserah mau yang manapun. Maka dijelaskan di sini. Kemudian dikatakan itu ilantiha ila ruku wa ayyada rahiyatahu ala rukbatayhi fi ruku. Jadi rahiyah apa ini artinya? Telapak tangan lepas di lututnya itu. Wa asabihu mansurah muwajjahah nahwal qiblah ala tulisak. Dan jemarinya itu mengarah ke kiblat di atas betis ini. Jadi bukan digenggam tetapi diarahkan begini, dilepas. Kemudian berikutnya, wa ayyan sibarut batahu wala yusannihima. Dan hendaknya lututnya dipegang itu dan tidak didempetkan. Jadi ruku jangan didempetkan.
Kenapa? Nanti posisinya suka goyang. Goyang kesenggol dikit, melayang. Jadi jangan namanya hendaknya dia dipisahkan. Kemudian berikutnya wa ayamuda dhahrahu mustawiyan. Hendaknya punggungnya itu harus lurus. Wa ayakuna unuqahu wa rasul mustawiyaini ma'a dhahrihi. As-safiha al-wahidah. Jadi hendaknya antara punggung, leher dan kepalanya itu sejajar. Kasofihatnya seperti nampan yang lurus begitu. Karena kalau nampan yang lurus, naruh gelas airnya penuh, nggak tumpah. Kemudian berikutnya wa ayakula, dan mereka berkata atau mengucapkan subhana rabbiyal azim salasan wa ziyadah ila sab'ah wa ilal asrah hasan. Dia boleh tambah dari 3, 7 sampai 10, itu baik-baik saja. Maka dikatakan hasanun. In lam yakun imaman, kalau syaratnya dia bukan imam. Kalau imam nggak boleh lama-lama. Tsumma yartafi'u minar ruku ilal qiyam wa yarfa'u yadayhi. Kemudian dia bangkit dari ruku untuk berdiri dan mengangkat kedua tangannya. Wa yaqulu, dan berkata atau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkan sama hamidah, wa yatma'inu fil i'tidal. Dan hendaknya tenang posisinya ketika i'tidal sampai lurus. Ini saya katakan berbeda dengan pandangan mazhab Hanafi. Jadi Bapak Ibu kalau namanya umroh atau haji, lihat di tanah suci, di Masjidil Haram atau Haramain. Kadang-kadang mazhab Hanafi digambarkan oleh perilaku orang-orang negara-negara Tan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Tan semuanya, termasuk India Tan. India juga gitu. Nah ini mereka memandang bahwasanya i'tidal itu bukan bagian dari rukun. Sehingga apa? Mereka bangkitnya begini. Ketika habis ruku begini, sami Allahu liman hamidah, langsung. Nah, kenapa? Karena tomakninanya bukan bagian dari ruku dalam mazhab Hanafi. Makanya kita lihat dan kita perhatikan banyak orang seperti itu. Nah, maka di sini kalau dalam mazhab Syafi'i katakan wayat ma'inna fil i'tidal. Hendaknya dia tomakninah, tenang dalam i'tidal. Berarti masih harus tegak lurus. Karena ada juga yang tangannya pas ruku goyang-goyang gitu. Nah, ini kita katakan memang lagi kita katakan tidak membatalkan sholat. Syaratnya asal tidak merubah hayatnya itu. Wa yaqulu, dan dia mengucapkan rabbana lakal hamdu min samawati wal ardi wa mimma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian wala yatulu hadzal qiyam illa fi sholati tasbih wal kusuf was subuh. Berdiri ketika i'tidal itu tidak boleh panjang-panjang kecuali dalam sholat tasbih dan sholat kusuf serta sholat subuh. Kenapa? Karena bacaannya begitu panjang. Ini terkait dengan posisi ruku ketika kita sholat. Lagi-lagi ini menurut kitab Ihya Ulumuddin, artinya punya Imam Ghazali yang berlatar belakang bermadzhab Syafi'i. Karena dia akan banyak perdebatan, bagaimana begini, makanya harus dengan fatwa-fatwa yang sifatnya bersifat universal. Oleh karenanya selalu saya menganjurkan kalau ingin belajar masalah sholat ataupun pelaku ibadah yang lainnya yang sifatnya perbandingan, itu diterangkan dalam kitab Nailul Autor oleh Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani, orang Yaman yang memang mereka menobatkan sebagai ulama perbandingan mazhab. Kenapa? Karena cara menyampaikan menjelaskannya diramu semua hadis. Tapi kita akan banyak dibawa kepada penjelasan kegiatan hadis dulu, baru masalah amaliyah yang lainnya. Nanti mulut ini hadisnya dhaif, ada yang bilang lemah, ada yang bilang macam-macam, ada yang bilang palsu, ada yang bilang sahih, ada yang hasan lagi. Jadi akhirnya apa? Orang bicara tentang perbedaan itu. Nah, ketika kita memahami hal itu, maka kita mengambil kesimpulannya. Maka saya katakan boleh berbeda dengan catatan tahu dasarnya. Yang jadi masalah sekarang kadang-kadang banyak orang berbeda tapi nggak tahu dasarnya. Itu namanya
taklid a'ma. Ditanya, kenapa selalu begitu? Saya lihat tetangga begitu. Emang tetangga seorang mujtahid gitu. Bukan, ini cuma pengikut aja. Nah, makanya ngikut orang yang ngikut. Kemudian i'tidal. Lalu i'tidal sampai tegak lurus dan membaca. Itu kan summa yatami minar ruku' ilal qiyam wa yarfa yadayhi wa yaqul sami'an hamidah wa yatma'inna fi i'tidal wa yaqulu rabbana lakal hamdu. Ini sudah jelaskan. Nah, kemudian dia sujud. Gimana sujud? Dengan meletakkan kedua telapak tangan, dahi, dan hidungnya. Jadi anggota sujud, kata-kata wajah itu meliputi dahi dan hidung. Bukan dahi ini bukan hidung saja. Karena kata wajah itu sesuatu yang tampil di depan wajah. Beda dengan kata jabhah. Jabhah berada di sini. Ini saja, kening saja. Atau dahi ya. Dahi pekening namanya. Ini apa namanya? Oh, kening ya. Ya, kalau orang Betawi bilang jidat. Kalau dahi mana? Yang sama juga. Saya katakan bahasanya kurang banyak. Jadi ketika ada ayat mengatakan simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Jadi tanda-tanda ciri umat Muhammad itu yang begitu cerah wajahnya di mana? Dari pengaruh sujudnya. Yang ada di mana? Di wajahnya, bukan di kening atau dahinya. Jadi ukuran tanda orang banyak sujud bukan mohon maaf gitu. Yang diitem-itemin. Apalagi dengan sengaja membuat hitam, digesek-gesek, ini sudah bid'ah. Jadi wajah itu apa? Air muka. Wajah. Kelihatan orang yang sering sujud, pertama wajahnya ceria. Tidak emosional. Tidak angkuh, tidak angker, dan sebagainya. Kenapa itu? Jadi orangnya santun gitu ya. Kenapa? Karena itu tanda dia sujud di hadapan Allah. Dan kata Nabi apa? Inna aqrabal abdi ila rabbihi inda sujudihi. Sesungguhnya sedekat-dekatnya posisi hamba kepada Tuhannya di saat dia sujud. Berarti menghadirkan hati dan pikiran kita untuk kita hidup di depan Allah. Mengeluh kepada Allah SWT. Makanya dikatakan ini setelah diterapkan pola ini secara zahirnya, itu kemudian sujud dan meletakkan kedua telapak tangan, dahi dan hidungnya seraya membaca wa ayyaqul subhana rabbiyal a'la salasan fa in zada fa hasanun illa ayyakuna imaman. Kalau dia mau tambahkan silahkan saja, boleh-boleh saja, kecuali kalau dia posisi sebagai imam. Makanya imam itu sholatnya sholat yang bersifat umum, bukan bersifat khusus. Adanya bagaimana? Perhatikan makmum di belakangnya. Kadang-kadang memang ada kita sebagai jamaah ini walaupun kelihatan udah tua, kelihatannya. Tapi ingin sholat bersama imam yang bacaannya panjang-panjang. Ada kayak gitu. Disengaja cari imam yang hafid, terutama subuh ini bukannya satu halaman, bahwa 2-3 halaman atau rakaat. Saya pernah merasakan di sebuah tempat, saya lupa itu. Jadi ketika sholat subuh itu betul-betul lama sekali. Dan ternyata karena memang bacaannya imam itu enak, jadi membuat orang tersentuh. Seperti sholat di Madinah, padahal masih di Indonesia. Itu yang terjadi. Tapi ada juga imam yang kena saking toleransinya sangat singkat sekali. Bayangkan, sholat subuh kita nunggu setengah jam dari mulai adzan sampai qomat, tapi sholatnya cuma nggak sampai 3 menit. Nah ini kan masalahnya. Jadi masing-masing punya yang namanya kepakian seorang dalam menyikapi sesuatu. Ini terkait dengan membacanya. Sumayahwi ila sujud mukabbiran. Jadi kita sujud dengan membaca takbir, kemudian fayadau rukbatahi alal ardi wa yadau jabhatahu wa anfahu wa kafaihi maksufah, maksufah terbuka telapak tangannya, bukan push up.
Nah, jadi tangannya dikepal, tapi dibuka, dibentangkan. Kemudian wa yukabbiru indal hawi wala yarfa'u yadayhi. Dan dia mengucapkan takbir tapi tidak mengangkat tangannya. Cukup kalimat takbir saja ketika sujud. Jadi ketika habis i'tidal, kita i'tidal begini, mau sujud, Allahu Akbar langsung, jangan Allahu Akbar. Kenapa? Tidak mengangkat tangannya. Cukup dengan mengucapkan kalimat takbir saja. Kemudian walayat wa yadahi fi ghairi ruku, selain ruku itu. Wayan bagi ayakuna awwala ma yaqumu alal ardi rukbatahu. Hendaknya yang sampai ke lantai itu adalah dua lututnya dulu. Ini bagi orang yang normal posisi kondisinya itu. Artinya maaf, badannya tidak kebesaran. Jadi semampai. Kalau orang yang badannya kebesaran, maka beledug. Jadi kenapa dibolehkan tangannya dulu, baru kedua lututnya. Karena Nabi Muhammad SAW itu sosok seorang manusia yang badannya dihunikan begitu sehat, begitu sempurna. Nah, nanti ketika Muawiyah lain lagi, yang badannya besar, sehingga apa? Tidak bisa turun untuk sujud kecuali harus meletakkan tangan. Dan bahkan ada yang mengatakan biar pegangan yang lain dulu, baru dia sujud. Nah kemudian berikutnya, wa yad'u ba'dahuma yadaihi, setelah itu baru kedua tangannya. Summa yad'u ba'dahuma wajhahu, dan meletakkan mukanya, wa yad'u jabhatahu wa anfahu alal ardi, dan meletakkan dahinya dan hidungnya. Ini ketentuan sujud yang sempurna. Maka dalam anggota sujud yang anggota atau rukun sujud itu adalah kata-kata wajah. Mana wajahnya? Bagian yang paling terdepan. Mohon maaf kalau ada manusia yang mulutnya lebih panjang dari hidungnya, berarti ketika sujud dia letakkan dahi dengan mulutnya. Tapi kan rata-rata hampir 99,9%. Nah itu kan hidungnya lebih panjang dari mulutnya. Kecuali kucing Anggora, lain lagi. Kemudian berikutnya, wa yujafi mirfaqaihi anjanbaihi wala taf'alul marah dzalika. Hendaknya menjauhkan itu mirfaqainya terhadap dirinya atau badannya itu. Makanya posisi sujud itu pakai praktek lagi. Jadi dimegarin tangannya. Ketika sujud bukan begini. Tapi dijauhkan gitu. Ini ciri dikatakan untuk laki-laki. Dikatakan wala ta'mudalika al-mar'ah, dan perempuan tidak mengerjakan seperti itu. Makanya saf perempuan itu mestinya lebih rapat dari saf laki-laki. Karena dia ketika sujud langsung rapat semua. Beda kalau kita punya sholatnya di Masjidil Haram, setiap sentimeter jadi perebutan. Ya gitu. Makanya udah tinggal cuma satu jengkal aja, masuk satu orang lagi. Makanya kalau di Masjidil Haram harus duduk rapat-rapat. Ketika menunggu qomat dan untuk sholat, karena ada sejengkal saja, pasti akan diserang sama orang masuk. Wa yakuna fi sujudi muhawiyan alal ardi wala takunul marah muhawiyan. Wa tahwiyah raf'ul batni anil fakhidaini wa tafrij baina rukbataini. Jadi hendaknya ketika sujud itu untuk muhawiyan alal ardi, maksudnya perutnya diangkat dari lantai ini. Jangan ditempelkan. Makanya hendaknya berusaha untuk punggungnya ini ya, pinggangnya harus diangkat. Jangan ditempelkan ke tempat sujud. Maka dikatakan wa tahwiyah raf'ul batni anil fakhidaini. Jadi jangan seperti maunya ketika anjing itu dia duduk gitu. Gimana posisinya? Jadi jauhkan antara pahanya dengan perutnya. Jadi jangan begini sujudnya. Jangan ditempelin antara perut dengan paha. Maka pahanya harus diangkat. Maka sehingga begini dia. Ya masing-masing punya usaha. Kan dikatakan ini sifatnya sunnah hay'ah.
Artinya sunnah hay'a itu maka menjadi sempurna kalau kita kerjakan dan tidak batal kalau kita mampu mengerjakan hal seperti itu. Bukan berarti pas dia maunya sujud, perutnya nempel ke pahanya, wah belum batal, enggak begitu. Makanya kenapa dalam Islam, terutama masalah dengan hal-hal bersifat amal yang sifatnya praktis, makanya ada standar-standar, ada kategori-kategori, tingkatan-tingkatan. Sehingga para ulama dulu kenapa ketika bahas masalah beliau bedakan antara mana yang rukun, mana yang bukan, mana yang rukun, mana yang bukan rukun. Karena kalau rukun itu kita nggak kerjakan, otomatis batal. Tapi kalau sunnah kita nggak kerjakan, tidak batal, namun kurang sempurna. Bahkan ada juga yang pengaruhi pahala seperti sunnah abad. Sunnah abad itu seperti duduk tasyahud awal. Ini sifatnya sunnah abad. Kalau kita sengaja dikerjakan, nggak apa-apa, nggak batal sholat, tetapi mengurangi pahala. Maka muncullah kaidah-kaidah dalam hukum Islam itu, apakah setiap penambahan amal gerakan akan menambah pahala? Belum tentu. Umpamanya, perbedaan antara Syafi'i dengan yang lainnya dalam masalah witir. Mana yang utama witir itu? Apakah 2-1 atau 3 sekaligus? Dalam mazhab Syafi'i yang utama 2-1. 2-1. Nah, kenapa? Karena ada tambahan-tambahan yang lainnya. Seperti ada tambahan salam. Kedua ada tambahan tasyahud. Tahiyat. Kalau yang 3 rakaat langsung, salamnya 1 dan tasyahudnya juga 1. Tapi namanya tidak katakan bahwasanya lebih utama 2-1, belum tentu. Karena ketika Rasulullah SAW menjelaskan fenomena kewajiban sholat, maka Rasul gambarkan sholat maghrib itu. Ketika ditanya, ya Rasul, kenapa sholat maghrib itu tetap 3 rakaat atau hanya 3 rakaat? Yang lainnya tadinya 2-2 ditambah 2 jadi 4-4. Contoh yang 4 apa? Dari mulai zuhur 4, asar 4, isya 4. Adapun subuh, litu likiroatiha, karena saking panjangnya bacaan ketika sholat subuh. Makanya saya secara pribadi sangat mendambakan kalau sholat subuh itu imam baca surat yang panjangan dikit. Nah, bacaannya. Padahal kalau Nabi sholatnya itu antara 60 sampai 100 ayat per rakaat. Maka ketika selesai sholat subuh udah terang. Kalau kita waktu subuh itu karena kelamaan nunggu orang datang. Kan gitu. Ada yang masa tunggunya dari adzan sampai qomat, ada yang sampai 15-20 menit. Kenapa? Karena tujuannya untuk bangunin nunggu orang yang masih di kamar mandi kelamaan. Maklum bangun tidur. Banyak kelebihannya harus dikurangin. Itu terkait dengan meletakkan sujudnya, melaksanakan sujud. Nah, kemudian hadis nahi an yufaris diraihi alal ardi kama yufarisul kalbu muttafaqun alaihi min hadis Anas. Hadis yang melarang untuk meletakkan lengan tangan ini ke bumi itu, ini hadis berkaitan dengan riwayat dari Imam Anas, hadis muttafaq alaihi. Kenapa? Karena jangan seperti anjing ketika meletakkan tangannya itu. Makanya ketika sujud, ini banyak saya lihat juga. Dia meletakkan tangannya begini nempel. Tapi hendaknya nggak kelihatan, Bu. Jadi kalau di atas meja gini, jadi tangannya jangan begini, tapi diangkat begini. Makanya digeser agak kiri dan kanan. Biar ketika meletakkan tangannya, lututnya jauh dari lantai. Ya, sikutnya. Karena kalau dia meletakkan sikutnya pasti nempel. Dan kemudian berikutnya dengan wihal amal zahira, duduk antara 2 sujud. Setelah itu, setelah dia sujud, duduk antara 2 sujud dengan kaki kiri sebagai alas dan kaki kanan ditegakkan
serta membentangkan semua jari tangan di atas kedua paha. Itu ketika dia duduk antara dua sujud. Namanya duduk iftirosh. Kenapa dengan iftirosh? Karena kakinya dijadikan sebagai alas, sebagai kasur tempat dia duduk, kaki kiri itu. Nanti ada lagi seperti tasyahud akhir atau tahiyat akhir, duduk tawarruk namanya. Kenapa? Karena wariknya atau pantatnya dijadikan sebagai alas untuk duduk itu. Nah, apa yang dilakukan dalam hal ini? Summa yarfa'u minas sujud fayatma'innu jalisan. Hendaknya duduk antara sujud, duduk sampai tenang. Lagi-lagi kita katakan, ini juga yang kita baca antara dua sujud ini sifatnya sebagai kesempurnaan. Maka duduk tenang. Karena ada orang yang memisahkan antara satu sujud lainnya, itu singkat saja. Maka di sini mu'tadilan fayar pengrasahu mukabiron wa yilsu ala rijlihi al-yusra wa yansumu qadamahu al-yumna wa yadahu yadayhi ala fa'ihi wal asabi mansura wa la yatakallafu dhammaha wa la tafijiha. Jadi dia tidak dibebankan juga untuk benar untuk mengumpulkannya, tapi dilepaskan saja begini. Ini dalam duduk antara dua sujud. Maka dikatakan ketika sujud itu hendaknya apa? Fayatma'innu jalisan mu'tadilan. Jadi duduknya tenang, tegak. Kemudian fayar sahu mukabiron. Dia mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Kemudian yajlisu ala rijli al-yusra, dan duduk di atas kaki kirinya. Wa yunsibu qadamu al-yumna, dan menegakkan. Jadi seperti nasab itu seperti tongkat, tegakkan. Qadamu al-yumna wa yadu yadayhi ala fahidaihi, dan letakkan kedua tangannya di atas pahanya atau di atasnya pahanya, wal asabi mansura. Jari-jarinya dilepaskan, dibentangkan. Jadi bukan digenggam. Ini terkait dengan prinsip di dalam duduk antara dua sujud. Wa yaqulu, dan dia berkata atau mengucapkan Rabbil firli warhamni warzuqni wahdini walfani wajburni wa'afini wa'fu'anni. Wa la yatulu hadhil jasa illa fi sujudi tasbih. Kecuali dalam duduk antara dua sujud ketika sholat tasbih, itu boleh panjang-panjang. Kenapa? Ada tambahan tasbihnya di situ. Nah, kalau yang biasa ini kita baca doa yang dikenal dengan 8 diagram dalam memohon pada Allah. Kan ada juga doa 8 diagram mohon perlindungan. Coba apa doanya? Yang doa 8 diagram mohon perlindungan. Allahumma gimana? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubli wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain. Jadi 8 diagram mohon perlindungan. Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi daripada sifat-sifat hamun ya, sifat kegelisahan dan sifat kesedihan hazan. Kemudian minal ajzi wal kasal, dari sifat lemah dan malas. Minal jubli wal buhal, dari sifat penakut dan sifat bakhil. Kemudian waminal ghalabati dain, dari intimidasi orang atau dari wiwitan hutang. Makanya kita repot kalau hidup syarat dengan hutang, apalagi diwariskan hutang. Ini artinya apa? Doa yang kita mohon perlindungan, bukan diterusin hutang tambah banyak. Makanya harus dirubah pola itu. Berubah. Adapun dalam doa, dalam kita baca antara dua sujud ini Rabbil firli warhamni, boleh dibaca-macam karena beda-beda. Ada yang Rabbil firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an, seterusnya. Yang penting ada 8 permintaan di situ. Ini bagian dari dikatakan bolehnya oleh Imam Nawawi disebut dengan doa 8 diagram. Jadi 8 diagram, 8 poin yang kita harus jadikan satu keutuhan dalam hidup itu. Makanya kalau kita biasakan sebagai zikir akan baik sekali. Jadi bangun tidur kita perbanyak baca ini, belum juga begitu, insya Allah kita akan terlindung hidupnya dari segala mara bahaya dan juga kekurangan hidup ini. Kan kata orang hidup itu nggak usah macam-macam, yang penting asal ada nikmat dia syukuri selesai.
Walaupun nikmatnya banyak, kalau berkah enak. Maka saya nikmat aja hidup. Kemarin 3 hari habis bersemedi. Sengaja nggak ada yang diundang. Karena emang lagi bikin program untuk merumuskan silabus sekolah waris. Alhamdulillah sudah tuntas silabusnya. Jadi baru tadi malam jam 9 sampai rumah. Makanya bayangan masih gambaran macam-macam di jalanan. Dan alhamdulillah dari Ciwidey hujan sampai Jakarta nggak berhenti. Alhamdulillah, jadi berkah banget. Makanya nanti mau ke Ciwidey silakan, udah berubah posisinya. Jadi tempat mandinya kelah tertiang sudah berubah lagi, sudah lebih luas lagi dari daun-daun. Baik, jadi terkait dengan bagaimana ketika kita menyikapi hal seperti ini semua dalam sujud dan antara sujud ini untuk kesempurnaan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan duduk tasyahud dengan membentangkan jari tangan kiri dan menggenggam jari tangan kanan kecuali telunjuk. Ada yang mengatakan Nabi kecuali juga telunjuk dan ibhamnya, itu jempolnya. Makanya ketika dia nunjuk begini. Kenapa ini ngikut posisinya bukan begini? Ada, karena posisi dasarnya adalah membentangkan di atas lutut, di atas paha ini. Ketika sujud begini. Jadi ini lututnya gitu. Ada juga yang begini. Itu terserah saja. Ini satu, ini kan cuma ngikut karena asalnya begini. Jadi ngikut aja. Nah, makanya kalau dua begini, nggak mungkin dua begini. Coba orang nunjuk dua, nggak mungkin begini. Tapi begini. Makanya selalu isyaratnya walaupun dua kelihatan satu. Kenapa? Karena yang kelihatan satunya di sini. Ini anak tangga untuk menuju satu. Jadi makanya untuk mencapai pada hal yang satu, anak tangganya banyak kalau ditempuh. Summa yatashahadu fi raka'ah tsaniyah at-tashahhud al-awwal. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat atau tasyahud pada rakaat kedua yang pertama dengan tasyahud awal. Summa yusolli Rasulullah SAW dan Rasulullah wa ala alihi wa yada'u yadahu al-yumna ala fakhidhi al-yumna. Meletakkan tangan kanan di paha kanan, wa yakbidu asabi'ahu al-yumna, dan digenggam jemari tangan kanannya ini ila al-misbahah, kecuali untuk tunjuk ini, jadi sebah ini. Wala ba'sa bi irsalil ibham, boleh saja diikutkan dengan ibhamnya. Jadi ketika dia nunjuk itu nggak hanya begini, apa begini, tapi ikut begini. Karena hakikatnya jempol ini sebagai penentu tegaknya jari-jari yang lain. Kita ngambil apa saja tanpa menggunakan jempol enggak sempurna. Ya kan? Mau ngambil kue dengan jari begini, nah ini pasti lepas. Tapi kalau begini kencang ikatan. Kenapa? Karena jempol di belakang ini untuk mengencangkan semua ikatan itu. Makanya orang kalau dicubit pakai jempol berasa. Kalau cuma jari ini nggak berasa. Coba iseng-iseng ibu-ibu marah sama suami, jangan pakai jempol jumitnya. Tapi jumitnya pakai jari telunjuk, jari tengah. Kuat nggak Bu? Itu namanya cubitan sayang. Tapi kalau pakai jempol cubitan. Nah kemudian wa yusiru bimisbihatin yumnahu wahdaha, adapun mengisyaratkan bertakbir dengan ratu saja, itu tangan kanan. Inda qaulihi, nah kapan ini diucapkan sebagai tasbih telunjuk itu? Ini perbedaan lagi dalam mazhab Hanafi ini katakan inda qauli ketika dia mengucapkan kalimat illallah. Jadi kita asyhadu alla ilaha illallah. Maka nih posisinya ketika di sini dia asyhadu alla ilaha illallah. Walaupun sebagian mengatakan boleh saja dari awal dia sudah menunjuk. Maka ketika masuk kategori menggerak-gerakkan, disitulah awal menggerakkannya. Ketika asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian dikatakan wa yajlis fi hadza tasyahud ala rijli al-yusra kama bayana atau sajdatain, kama bayana sajdatain. Jadi duduknya dalam tasyahud awal itu seperti duduk antara dua sujud. Ya, dengan duduk disebut dengan iftirosh. Artinya kaki kirinya dijadikan sebagai alas untuk dia duduk. Nah berikut tasyahud akhir dan salam.
Duduk tasahud akhir seperti duduk tasahud awal, kecuali duduknya dengan dubur kirinya dan kaki kiri di bawah kaki kanan. Maksudnya duburnya tempel ke ke lantai, kaki kirinya ditodorkan ke bawah kaki kanan. Ini untuk duduk tasahud akhir. Kenapa banyak orang tadi yang ketika sujud itu duduk tasahud akhir kakinya sama-sama tegak gitu. Ini lagi kan, ini menyempurnakan adalah hadis tentang kesempurnaan, bukan batal tidaknya. Kenapa? Menurut Syafi'i untuk membedakan bahwa itu dia sudah pada posisi akhir dalam sholat. Dan oleh riwayat Ibnu Musayyib mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika duduk tasahud akhir, kakinya itu, kaki kirinya di bawah kaki kanannya. Maka ditafsirkan para ulama, para muhadis dan para ahli fikih menggambarkan seperti duduk iftirosh tersebut. Ini maka saya katakan karena amalnya adalah bersifat fi'liyah atau sifatnya nampak, maka prioritas tergantung pada siapa yang memperhatikannya. Sehingga kita katakan munculnya keragaman itu kenapa sudut pandang mereka macam-macam melihat. Ada yang mengambil globalnya, pokoknya duduk tasahud akhir sama dengan duduk iftirosh atau tasahud awal, diglobalkan saja. Dan itu banyak dipegang oleh mazhab-mazhab Hanafi. Makanya kita perhatikan para ulama, para asatidz, para jamaah yang suka duduk seperti itu mereka rata rujukannya ke sana. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, adapun mereka yang tulen mazhab Syafi'i pasti duduk iftirosh. Ada tawarruk. Kenapa tawarruk? Karena meletakkan posisi itu untuk membedakan. Pokoknya inilah gambaran sujud terakhir, duduk tasawuf akhir, bukan duduk tasawuf awal. Kemudian kaki kanannya seraya meletakkan jempol kaki kanannya tegak menghadap kiblat. Jadi posisinya gimana? Ini jempolnya umpamanya. Jadi begini, bukan begini. Tegakkan. Ini bagi yang mampu ditegakkan. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan, nanti bisa kram. Nah. Apalagi yang sudah mulai banyak urat-urat yang berasa asam. Asam urat. Jadi mulai tegak dikit langsung kram dia, kesakitan. Nggak sembuh selama seminggu. Jadi artinya ini kena ruku atau amalia yang sifat ya sunnah hayah saja. Wafi tasawuf al-akhir yastakminu doa al-maksur. Hendaknya disempurnakan doa-doa yang maksur. Suma yakunu ma'akhiri ma yaqulu baina tasyahud wa taslim. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma seterusnya. Pokoknya dia baca itu sebagai kesempurnaan. Bahkan ada hadis Aisyah mengatakan, wa min hadis Aisyah idza tasyahada ahadukum falyasta'id billah min arba' min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ba'da shalah, setelah itu salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunanuhu kasun tasahud al-awal. Adapun disunahkan sama dengan tasahud awal juga. Lakin kecuali yajlisu fil akhir ala warikihi al-aisar. Hendaknya duduk tasahud akhir itu, duduk tahiyat akhir itu dia meletakkan dubur kirinya di atas lantai itu. Di annahu laisa mustawfizan lil qiyam. Karena setelah itu dia nggak mungkin berdiri lagi. Maka sebagai duduk terakhir namanya. Karena kalau dia mau berdiri, sementara duduk seperti ini, agak repot. Mau bangun, berapa kali digerakkan. Tapi kalau dia duduk biasa begini, bangun langsung aja. Kenapa? Nah kan nggak bangun lagi. Makanya untuk menunjukkan dia nggak akan berdiri lagi, maka ditutuplah dengan duduk, dengan duburnya itu. Itu maka alasan tadi kenapa untuk membedakan bahwa ini sebagai akhir dalam sholat. Kemudian berikutnya bahwa mustafirun wa yadja'u rijlahu al-yusra kharijah min tahtihi. Dan dia meletakkan kaki kirinya di luar dari duduknya itu di bawah kaki kanannya. Kemudian wayan sibu al-yumna wa yadawu ra'sal ibham ila jihatil qiblah. Beliau meletakkan posisi kaki kanannya itu berdiri tegak dan meletakkan jempolnya tegak mengarah kiblat. In lam yasuk alai, kalau tidak menyulitkan dia. Ada kesimpulan in lam yasuk alai, kalau memang tidak menyulitkan dirinya. Kalau sulit jangan dipaksakan.
Dan kemudian terakhir adalah mengucap salam pertama ke kanan dan kemudian yang kedua ke kiri. Namun dikatakan summa yaqulu assalamualaikum warahmatullahi wa yaltafitu yaminan bihaisu yara khaddahu al-aiman. Jadi dia meletakkan mengalam kanan itu sehingga orang lain di belakang melihat pipi kanannya. Jadi bukan sampai belakang begini. Pipinya dilihat orang dari belakang. Kemudian min wara'i dari belakangnya wa minal janibil yamin wa yaltafitu shimalan kadzalika wa yusallim taslima saniyah wa yanwal khuruj minas shalah bisalam. Jadi ketika dia salam menandakan dia sudah keluar dari amaliyah salat. Nah, makanya salat itu dengan salam. Maka definisi salat adalah al-af'al wal al-aqwal wal af'al. Semua perbuatan muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Dibuka dengan takbir ihram itu dengan salam. Kalau udah salam silakan di luar amaliyah salat. Maka termasuk dalam salat berjamaah kewajiban kita sebagai makmum mengikuti imam sampai salam saja. Bahkan yang rukun apa? Salam pertama. Kalau udah salam pertama, namanya kita kabur cepet-cepet, gak jadi masalah, sah sholat berjamaah. Karena ada orang memang dalam sholat berjamaah, imamnya mukim, dia musafir. Itu musafir nunggu berhenti kereta sementara itu. Tiba-tiba apa? Pas sahur akhir sudah ada panggilan, bahwa kereta akan berangkat. Kan dia hatinya udah duduk-duduk macam-macam. Makanya kapan sih imam tasahud akhir, kapan sih salam, ketika assalamualaikum langsung kabur, jadi masalah. Sudah sah sholatnya. Itu terkait dengan jadi beberapa amalia-amalia zahirah dalam masalah sholat menurut Imam Al-Ghazali. Baik, silakan orang yang masih menyampaikan komentarnya. Memperhatikan sholat. Pas pada waktu kita sholat berjamaah, sebenarnya banyak sekali saya tidak tahu sengaja atau nggak sengaja berupa posisi atau gerakan yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Bahkan kadang-kadang kita melihat imam pada saat itu kakinya tepuk-tepuk gitu. Pertanyaannya adalah kalau kita melihat itu langsung atau bagaimana ya supaya kasihan juga ya mereka sholat biasanya serius tapi mereka katanya kok sesuai. Ya, baik, terima kasih. Lanjut aja, saya langsung ke jawab. Pertama berkaitan dengan sunnah hayah ini. Jadi sunnah hayah itu apa? Sunnah-sunnah tambahan. Kenapa? Karena sebagian sahabat melihatnya beragam apa yang Rasul kerjakan. Kalau itu sifatnya sunnah hayah, berarti enggak mutlak. Bahkan juga enggak masuk kategori sunnah ab'ad, sunnah bagian dari sholat yang sebenarnya. Maka dalam mazhab Syafi'i, sunnah ab'ad cuma dua. Pertama adalah duduk tasyahud awal, sepakati ulama semua. Yang kedua, kunut waktu subuh, ini bagian mazhab Syafi'i saja yang sifatnya disunahkan. Artinya apa? Kalau kita kerjakan sunnah ab'ad, maka konsekuensinya akan menambah pahala. Bukan berarti kalau kita nggak kerjaan berdosa, enggak, hilang pahala itu, tapi nggak berdosa. Beda dengan sunnah hayat, itu sebagai penyempurna. Penyempurna gimana? Dia mengambil rangkaian dasar secara rinci, bukan secara global. Maka ketika ada sebagian ustaz, sebagian yang lainnya, ketika dia sholat secara global saja, dia nggak merinci bagian-bagian itu. Termasuk dalam duduk tasyahud, awal dan akhir disamakan. Ketika ruku juga begitu sebagainya. Jadi intinya, bukan batal. Adapun kalau kita menegur gimana? Ya tergantung etika. Kalau orang tersebut mau ditegur secara langsung, silakan lakukan. Kalau enggak, dengan diundang ke rumahnya, diundang ke rumah, makan bareng, nah sambil ngobrol-ngobrol, itu lebih bagus. Jadi jangan melakukan perbaikan itu bukan berarti cuman cukup mengatakan saja. Ajak makan bareng-bareng gitu. Di mana namanya? Sari Idaman. Nah, sambil ngobrol kan ada saungnya itu. Nah, gitu enak gitu. Jadi ngobrolnya sambil makan sesuatu gitu. Jadi itu namanya etika dalam dakwah gitu. Silakan aja. Itu hal yang sifatnya umum dan boleh kita ragamkan semuanya.
Baik, saya itu. Tadi ada Bapak yang sangat. Ya. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar tausiah dari Ustaz Khalid Al-Rahman bahwa seorang di antara bersujud itu akan bukan terakhir. Artinya di antara waktu Ya. jadi katanya di antara seperti apa air itu akan Baik. Terima kasih. Maka saya akan begini. Jadi ketika bicara masalah doa ini, dalam beberapa kitab hadis memang hanya 7. Tapi dalam kitab apa namanya Imam Ghazali mengatakan ada 8. Kenapa? Untuk mensejajarkan tadi. Sejajarkan antara doa 8 diagram permohonan dengan 8 diagram perlindungan. Nah, perlindungan apa? Ketika tadi kita baca, Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hadan, a'udzubika minal ajzi dan seterusnya. Permohonannya ketika duduk dalam sujud. Memang kebanyakan hadisnya hanya 7, gitu ya. Tapi itu saya juga buka beberapa hadis 7. Tapi ketika masuk pada pendapat Ghazali ini, maka ditambah ada lagi warfa'ni tambahannya kalau salah itu, gitu ya. Jadi begitu seterusnya. Dan lagi-lagi yang namanya doa enggak dibahas dengan satu kalimat saja. Doa itu bebas mau minta apapun. Bahkan kita kan doa ini merupakan pengalaman rohani masing-masing. Bapak mau doa minta kemenangan, bisa banyak yang baru-baru doanya itu. Ya seperti doa umpamanya zikir kemenangan gitu. Yang enggak zaman Nabi enggak ada umum, nama ditambah rincian. Kalau terjemah bahasa Indonesia umpamanya, ketika sama-sama minta keselamatan dunia, apakah cukup Rabbana atina saja? Kan ditambahkan yang lainnya. Padahal kalau kita baca Rabbana atina di dunia hasanah, fil akhirati mungkin azab, selesai enggak itu? Mencakup semua. Tapi silakan dirinci gitu masalah. Ini kadang-kadang memang tadi kadang-kadang yang namanya bacaan doa itu sifatnya terbaik maksud, tapi bukan berarti itu sampai di situ. Dan bukan dikatakan bid'ah juga. Kenapa? Karena sifatnya hal ini menambah dengan kebutuhan kita dalam menyampaikan doa itu. Jadi gitu Pak. Memang kalau untuk riwayat hadisnya banyakkan yang 7 dan yang 8 juga hanya 1-2 saja yang oleh ulama salaf berikutnya. Gitu ya. Baik, saya kira itu ada Pak Tibian mungkin. Oh, saya ada. Ini tidak tangan. Ya, takbir. Ya. Baik. Kembali kita katakan bahwasanya yang namanya mengangkat tangan dalam takbir itu kita katakan disunahkannya kalau melakukan hazwa mankibaihi, sejajar dengan apa istilahnya bahunya ini. Nah, kalau begini kan belum sejajar gitu. Iya makanya yang angkat tangan itu ya itu berarti tidak mengikuti tuntunan. Kenapa? Karena yang namanya takbir itu bukan dalam bentuk doa. Ya, takbir bukan berdoa. Gitu. Jadi bukan Allahu Akbar. Ini ngajak orang ayo. Iya, Allahu Akbar. Pasti Allahu Akbar. Dia takbir menghadap Allah SWT. Jadi itu. Iya, mungkin kenapa sunnahnya seperti itu. Pokoknya meletakkan tangan ke arah Allah SWT. Seperti kita mengucap takbir atau salam ketika mau sa'i. Hadap ke Ka'bah. Bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Jadi begitu seterusnya. Karena inilah yang paling mulia dalam tangan kita. Ya. Saya kira itu terakhir mungkin. Sujud. Ya. Dan kalau dalam sujud boleh dengan bahasa pun, tapi jangan dilapangkan sehingga jahat. Gitu ya.
Kenapa? Karena lagi-lagi namanya sholat adalah suglun layak bersuglan. Makanya ketika ada ulama di Semarang waktu itu yang baca Fatihah diterjemahkan gimana hukumnya? Ya jelas nggak boleh karena ini paket udah. Artinya kalau bahasa Indonesia jangan dijahatkan dalam renungan hati kita saja. Kenapa? Karena kita sujud lama-lama di situ. Dia berdoa dengan bahasanya. Karena dia gak paham bahasa Arab, jadi masalah. Walaupun sebaik-baik doa yang maksur, maksur yang Rasul ajarkan dan sahabat riwayatkan. Gitu. Saya kira itu, insya Allah kita sambung lagi dalam kajian berikutnya. Dan kita berharap Allah nanti akan memberikan kepahaman kepada kita semuanya. Karena jika Allah menghendaki kita kebaikan, Allah pakaikan kita dalam urusan agama kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.